Selamat malam semuanya, ini Aftok edisi 1 Mei 2025, edisi perdana di bulan Mei. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar di Aftok edisi terakhir. Kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan, dan juga karena ini awal bulan, kita akan membahas bagaimana perkiraan ISG di bulan Mei. Baik, sebelum saya mulai, silakan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari Yeftalk, dukung kami dengan klik like. Baik, pada perdagangan bulan April ya, kita melihat ISG mengalami rebound, yaitu wave B naik, dan sampai dengan saat ini kenaikan bersifat pullback, yang mana kenaikan ini berarti masih dalam skenario turun yang memungkinkan dalam jangka pendek menengah kita akan melihat penurunan kembali ISG. Oke, perkiraan probabilitas penurunan di bulan Mei ini sekitar 60% ya. Jadi kemungkinan besar kinerjanya adalah negatif di bulan Mei, disebabkan oleh beberapa hal yang mungkin sudah beberapa kali terjadi di akhir-akhir ini, yaitu terkait ketidakpastian. Nanti ada pengumuman terkait trade war, terkait update tarif dan sebagainya. Itu masih akan menjadi sentimen paling signifikan ya, yang menyebabkan volatilitas market itu akan kembali meningkat dan cenderung akan turun. Selain itu juga ada potensi The Fed menaikkan suku bunga ya di bulan Mei untuk mencegah kembalinya dana ke emerging market, dan nantinya akan disusul pelemahan mata uang seperti rupiah. Ini yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, dan ada kemungkinan positif ya, probabilitasnya sekitar 40%, di mana saat ini masih kita lihat dari komoditas seperti CPO masih berpotensi untuk melanjutkan uptrend. Kemudian kemungkinan ada rilis kinerja kuartal 1 2025 yang positif ya, ada beberapa yang kita lihat akan positif di bulan Mei ini ya, tetapi kecenderungan market tetap akan turun baik secara fundamental maupun teknikal. Secara teknikal saat ini ISG sudah berada di atas 0,38 target minimum pullback, yaitu di 6.686 atau di area 6.700 6.600. Apabila perdagangan besok, catat ya, apabila perdagangan terakhir minggu ini di tanggal 2 Mei ini berhasil tutup di atas katakanlah di atas 6.680 atau di atas 6.600, kemungkinan penurunan akan terjadi minggu depan ya, dengan target di 6.400 6.300-an. 6.400 6.300 ini merupakan 0,2 ya. Namun apabila skenario kedua probabilitas 40% ini masih bertahan di perdagangan terakhir, potensi upside selanjutnya ISG masih dalam kategori pullback ataupun kenaikan di dalam tren turun itu berada di 6.900. 6.900 ini adalah upside lanjutan untuk B ya, B naik ya sebelum C turun. Seperti itu. Jadi bulan Mei di awal-awal ini ada penentuan, apabila dia berhasil, ISG berhasil tutup di atas 6.680, skenario naiknya ini masih akan berlanjut di minggu-minggu awal. Setelah itu kemungkinan besar di minggu kedua, 3 dan 4 ada potensi untuk ISG mengalami penurunan kembali. Sehingga saran saya sama dengan pembahasan di F-Talk sebelumnya, segeralah perbaiki portofolio Anda. Rampingkan apabila portofolio saat ini masih over diversifikasi, yang over position atau terlalu besar dan tidak memiliki cash, segera tingkatkan cash Anda sebelum terjadinya penurunan. Itu ya saran kami untuk saat ini. Baik, kita lanjut ke pembahasan saham. Yang pertama, bahas saham LABA untuk trading. Baik, saat ini untuk Green Power Group
pullback ya, pullback dengan target pullback masih kemungkinan masih di 0,3 ya. 0,3 nya ini kemungkinan mendekati EMA ya. Oke, sesuai dengan apa yang saya bilang tadi, berada di 185. Untuk trading di harga saat ini bisa dengan stop loss di 140 ya. Harga beli yang ideal di 150 ke bawah ya, stop loss di 140, target ideal di 170 sampai dengan 180-an. Seperti itu. Malam Bapak Yusuf, tolong bahas saham ULTJ untuk trading. Hari ini baru masuk di 13.70 dengan alokasi 15% dari modal. Niat saya ingin simpan sampai sebelum tanggal akhir pencatatan dividen. Terima kasih. Oke, kita lihat. Berarti mengincar kenaikan menjelang dividen gitu ya. Atau ya bisa disebutkan dividen kapan, saya nggak tahu loh ya. Ya mungkin dalam waktu dekat ya. Tapi secara harga saat ini untuk swing di harga saat ini relatif berada di area support yang mana dia belum rebound. Seperti di sini ada gap ya, ada beberapa gap terbuka di 1440, di 1480. Ini ada potensi untuk dia mengalami kenaikan dalam jangka pendek ya, itu sekitar 3% sampai dengan 7%-an ya. Jadi yang memungkinkan ini ya, itu kemungkinan 0,2 ya, 0,2 ya, sorry 0,3 ternyata hampir 0,3. 0,2 nya di gap terdekat di 1435, kemudian TP kedua di 1510 ya. Kalau Anda sudah punya di 1370 menurut saya bisa untuk swing trade dengan ekspektasi profit 3 sampai dengan 8%-an dengan stop loss di 1350. Malam Pak. Analisa saham MTEL jangka menengah. Terima kasih, semoga Pak sehat selalu. Oke, untuk jangka menengah ya, kita lihat bagaimana trennya dan apakah cocok untuk trend following ya. Oke, jangka menengah tentunya kita menggunakan time frame weekly, di mana Anda bisa melihat kecenderungan pergerakan adalah turun atau downtrend. Jadi untuk jangka menengah masih turun ya, seperti itu. Oke, untuk kenaikan yang saat ini sifatnya adalah pullback dengan target sepertinya di 0,7 ya. Ini bisa di area EMA 635 sampai dengan 645 seperti itu. Izin bertanya Pak, CMNP apakah sudah boleh masuk untuk swing, berapa SL dan TP-nya? Terima kasih Pak, semoga sehat selalu. Terima kasih doanya. CMNP untuk swing, SL dan TP-nya. Oke. Baik. Jika kita lihat dari pergerakan secara historical, memang saham ini agresif ya kalau dia lagi naik. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa saham ini cukup beresiko apabila kita tidak disiplin, tetapi ketika dia flat memang tidak bergerak ya. Dan transaksinya pun kadang ada dan kadang tidak ada. Ini yang mengkhawatirkan apabila kita memiliki modal yang terlalu besar untuk saham ini. Gitu, jadi nanti takutnya bisa masuk nggak bisa keluar, susah keluarnya gitu ya. Dan ini masih swingnya masih turun ya, jadi masih swingnya masih turun, jadi masih berpotensi untuk melanjutkan penurunan ya ke 1210 sampai dengan 1025 gitu untuk swing ya. Jadi sekarang ini masih menunggu turun lanjut. Tolong bahas laporan kuartal 1 IPCC, apakah kedepannya masih layak dipegang untuk invest, dan jika masuk di harga sekarang apakah masih rekomen Pak? Terima kasih. IPCC sepertinya sudah naik ya, seperti yang saya bahas di pembahasan terakhir. Anda bisa mungkin itu pembahasan trend following ya, tetapi untuk masuk pun sepertinya sama ya, pendekatan jangka menengah panjang sudah kita bahas kemarin belum lama ini. Nah ini ya, saham kedua dari bawah, Anda bisa cari di Telegram ya. Semua yang kita pernah bahas di F-Talk, mau itu benar atau salah, Anda bisa temukan semuanya di Telegram Jeff Advisor. Untuk masuk ya, kita bahas dulu, pertanyaannya adalah kuartal 1 bagaimana gitu ya.
Semoga sudah ada ya di sini ya di TradingView. Oke. Tapi ini sayangnya di TradingView ya, saya hanya bisa membahas apa yang ada di TradingView. Di TradingView ini untuk laporan terakhir kuartal 4 ya. So far dia growth bagus. Profitabilitas juga sepertinya masih bertahan ataupun stabil ya, secara margin cukup bagus. Jadi ya kemungkinan untuk kuartal 1 pun prediksi saya masih bagus. Ya, tetapi untuk masuk di harga saat ini mungkin saya masih bisa katakan Anda perlu menunggu dia turun lagi karena resikonya ini sudah di atas 20%. Nah, tergantung Anda bisa menerima risiko ini atau tidak. Kalau kami tidak merekomendasikan karena risikonya terlalu besar. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Untuk POWR layak invest atau tidak? Kalau layak, bagusnya masuk di berapa? Terima kasih. Oke, untuk POWR Cikarang Listrindo. Oke, untuk POWR untuk layak atau tidak, seperti biasa kita harus melihat bagaimana fundamental. Oke, dari pertumbuhan saya lihat pertumbuhannya ini tidak terlalu stabil, terutama pertumbuhan untuk profit ya. Profitnya ini relatif naik dan turun, jadi tidak terlalu baik secara pertumbuhan. Pertumbuhan yang kita utamakan adalah pertumbuhan laba. Nah, ini kemungkinan juga tercermin pada profitabilitas yang juga tidak terlalu bagus ya. Seperti yang Anda lihat profitabilitasnya ya naik dan turun, dan bahkan ini pada 2024 kuartal 4 ini dia marginnya di bawah 5%, di bawah standar minimal rekomendasi ya. Ini kuartal 4 ini biasanya memang turun di sini ya. Nah, kita lihat secara tahunannya ini masih cukup secara tahunan ini masih memenuhi syarat, tetapi ini tidak stabil. Itu sekali lagi profitabilitasnya tidak stabil, mungkin bukan salah satu yang pilihan terbaik ya. Mungkin secara pertumbuhan bisa menjadikan saham ini tidak terlalu menarik karena ada naik dan turunnya pertumbuhan laba tadi ya. Itu jadi yang kita cari adalah pertumbuhan laba itu harus lebih besar daripada pertumbuhan sales ataupun revenue ya. Itu harus diutamakan. Saham-saham yang seperti itu kita harus prioritaskan. Di saat pertumbuhan revenue mungkin lebih besar ya dibandingkan pertumbuhan laba, ada sesuatu yang dikorbankan untuk meningkatkan pertumbuhan di atas, sehingga yang kita cari adalah improvement di bagian efisiensi, yaitu yang tercermin pada profitabilitas. Itu kami seperti itu. Jadi kalau misalkan kita dihadapkan ke beberapa pilihan, yang paling pertama kita lihat adalah pertumbuhan laba. Pertumbuhan labanya seperti apa, improve atau tidak. Disitulah kita bisa menilai sebuah perusahaan itu menarik atau tidak di mata kami ya. Tidak hanya tumbuh tetapi profitnya juga harus improve ya. Jangan sampai hanya tumbuh di atas tetapi di bawahnya hancur gitu. Itu adalah cara kami melihat, salah satunya seperti itu. Jadi mungkin ini bukan pilihan yang terbaik ya untuk saat ini, mungkin trading aja. Oke, lanjut ya. Selamat malam Pak F, tolong bagi ilmu screening saham tradingnya Pak. Semoga ilmunya jadi berkah untuk semua. Terima kasih. Kalau kita bicara screening dan sebagainya ini sebenarnya tidak bisa kita copy paste ya. Copy paste itu artinya kamu pakai screeningku terus kamu bisa berhasil seperti yang kita hasilkan. Mungkin bisa, tetapi tidak selalu sama. Setiap orang, setiap trader punya screening system yang berbeda sesuai dengan tujuan ataupun goalsnya. Ya, banyak hal ditentukan oleh profilnya, strategi trading. Yang trading itu kan banyak ya, ada scalping, day trade, ada swing trade, ada trend following. Itu nantinya bisa menentukan apa saja yang kita gunakan untuk tolak ukur ataupun parameter sebagai pemilihan saham atau screening tadi. Nah, kalau untuk trading ya saya artikan misalkan untuk swing trade ya. Swing trade itu kan kita mencari peluang di saat saham itu bergerak naik di dalam tren apapun, baik itu tren naik, tren turun ataupun konsolidasi, sehingga yang kita cari adalah sebuah sebuah pergerakan yang mumpuni untuk cukup secara ruang gerak ya, ruang gerak. Jadi
Jadi ruang geraknya itu cukup untuk kita trading kan. Misalkan kita pengen mencari sebuah saham yang naiknya itu minimal bisa naik di atas 5%, ya, bisa di atas 10%. Nah, kita gunakan itu sebagai kunci utama dalam pemilihan, ya. Seperti misalkan kita menggunakan average true range, misalkan ATR ya, indikatornya namanya, itu bisa digunakan untuk melihat bagaimana sih volatilitas pergerakannya, apakah cukup atau tidak. Itu bisa menjadi salah satu contoh loh ya, ini tidak selalu cocok Anda gunakan juga. Itu kemudian yang kedua, misalkan kita menggunakan likuiditas perdagangan, ya, liquid atau tidak, karena sekali lagi trader individu dengan trader seperti kami yang harus menghandle banyak member, makanya private trading room itu kan dibatasi sampai 100. Agar tujuannya apa? Agar ketika kita merekomendasikan sebuah saham itu tidak bergerak naik atau kita menggorengnya. Kita nggak mau jadi advisor yang menggoreng saham gitu ya. Kita ingin senatural mungkin kita masuk ya sahamnya kalau bisa nggak naik atau malah turun biar member-member kami bisa beli. Nah, takutnya kalau likuiditasnya kurang, kita rekomendasikan sahamnya langsung naik karena terlalu besar yang masuk ke saham itu, dan itu dalam serentak dalam satu waktu. Nah, itu parameter kami yang kita lihat juga salah satunya adalah likuiditas agar yang kita rekomendasikan itu bisa dibeli dengan nyaman oleh member-member kami gitu ya. Nah, itu beda dengan kita misalkan trading sendirian, itu juga beda berapa likuiditasnya, itu beda. Misalkan kalau kita punya member 100 ya, rata-rata dananya mungkin 1 atau 2 M per individunya, ya kita harus cari transaksi saham yang nanti kita rekomendasikan 5 PV itu tidak lebih dari misalkan 10 M dan sebagainya secara transaksinya. Jadi kalau misalkan kita melihat likuiditas itu penting karena kita melihat dari sisi membernya berapa. Nah, kalau misalkan kita trading sendirian ya itu beda cerita lagi gitu ya. Kita mengukur dari modal kita, misalkan 5 PV ini berapa sih transaksinya, gede apa kecil gitu ya, cukup atau tidak gitu. Nah, kemudian indikator-indikator pendukung seperti kita lihat dari moving average, misalkan saham itu kan konsolidasi ataupun dia sedang trending atau konsolidasi kan kelihatan dari moving average-nya. Moving average-nya mendatar, turun atau naik. Nah, dari situ kita bisa memutuskan mana yang paling prioritas. Misalkan kita di private trading memprioritaskan saham yang uptrend. Misalkan saham yang uptrend akan mengalahkan saham yang downtrend ataupun konsolidasi. Ada level-level sendiri. Level 1 adalah saham yang uptrend, kedua saham yang konsolidasi, saham yang downtrend, ketiga saham yang konsolidasi. Saham yang konsolidasi pun bisa ditradingkan asalkan sekali lagi kembali ke tadi volatilitasnya cukup, pergerakan ruang geraknya cukup. Gitu. Ada indikator lain misalkan RSI ataupun MACD, ya, itu bisa digunakan crossingnya bisa diikuti. Kalau misalkan ada indikator swing, ada golden cross, misalkan RSI-nya naik dari oversold ya, naik ke atas 30 misalkan, itu bisa digunakan ya. Kita nggak bisa mendeklar bagaimana sih kita melakukan screening karena itu tentu saja itu adalah rahasia dapur kami. Ya, misalkan nanti ada Yev Edu di YouTube, kita akan buatkan sampel, misalkan kita buat screening itu seperti apa. Tapi kalau ini Yev Talk ya tujuannya untuk konsultasi, kita sharing-sharing aja seperti itu, kira-kira kasarannya seperti itu. Tentunya ini tidak mendetail dan tidak bisa Anda duplicate ataupun copy paste ya untuk Anda gunakan. Ini contohnya seperti itu, cara kita melihat saham itu dari apa sih. Misalkan swing itu berbeda dengan trend following yang dilihat. Indikator yang digunakan juga pasti berbeda, time frame yang berbeda gitu ya. Oke. Lanjut ya. Malam Pak ya, minta tolong bahas saham BNI untuk swing trading. Terima kasih. Oke. BNI untuk swing trade. Oke, jadi untuk swing sekarang ini BNI juga tidak terlalu menarik ya untuk kita masuki ya, karena saham ini memang sudah posisinya sudah cenderung menyempit konsolidasinya dan juga trennya turun apalagi itu ya. Jadi kita harus menunggu adanya sebuah perubahan ya. Terakhir kita trading di bulan Maret tanggal 24 ya. Ini kita beli di 3.700 ya, tanggal 24. Nah ini ya,
Kita beli di sini nih ya, di private trading room ya tentunya. Nah ini ya, kita beli 24 April. Saat itu memang ini adalah harga yang terbaik menurut kami ya. Setelah kita rekomendasikan tanggal 24, ruang naiknya ini cukup untuk kita tradingan untuk ukuran saham sebesar BNI ya, itu di atas 10% gitu ya. Setelah kita rekomendasikan saham ini naik 13%-an ya ke 4.200. Nah untuk saat ini secara upside menurut saya tidak terlalu menarik ya, jadi harus menunggu. Sekali lagi ini menarik menurut kami ya, mungkin menurut Anda Pak maaf 2% itu saya sudah cukup, duit saya misalkan katakanlah 100M gitu saya mau masuk BNI. Nah itu mungkin bisa berbeda ya. Sekali lagi ini kita menggunakan parameter yang ada di private trading di mana saham itu minimal harus ada TP1 dan TP2. TP1 harus di atas 5%, TP kedua harus di atas 10%. Nah saham ini tidak memenuhi syarat untuk saat ini. Itu harus menunggu breakout terlebih dahulu misalkan 4270 atau di atas 4500 agar ruang naiknya nanti terbuka. Ya, seperti itu. Selamat malam Pak, best price untuk entry trading BSD di berapa SL dan berapa TP1 TP2, sukses selalu. Oke, kita lihat BSDE. Sepertinya ini juga sudah naik ya. Kita harus lihat berapa persen sisa kenaikannya. Swingnya udah jalan dari bulan April awal. Ya, salah satu saham yang kita skip ini karena ya saking banyak saham yang bisa kita beli ya. Oke, kalau kita lihat di sini BSD harus breakout dulu ya, buy on breakout di atas 1870 ya. 1870 dengan TP di 935, stop loss di 845. TP 2-nya sedikit agak jauh di 1010 ya, 1010. Izin tanya, menurut analisa Pak F, apakah sell in May akan terjadi? Seandainya terjadi, langkah apa yang kita lakukan untuk portofolio kita? Tadi sudah saya sampaikan di awal terkait ISG. Malam Pak F, untuk BABP apakah bisa untuk trading swing? Mohon pencerahannya SL dan TP-nya. Salam sehat selalu. Oke, BABP untuk swing trade berapa TP, SL dan TP-nya. Oke, pertama kita tidak menyarankan trading di bawah 70 ya, karena resikonya ke bawah tidur di 50 gitu ya. Jadi tapi sekali lagi saya tidak memaksa. Kalau Anda, saya siap Pak, kalau tidur di 50 saya siap. Nah, itu boleh ya. Mungkin stop loss-nya bisa di 51 ataupun 52. Target ya kita akan lihat secara Fibo ya. Sekali lagi ini tidak kita rekomendasikan. Ya, kalau Anda mau monggo ya. TP1 di 58 itu sudah cukup sekali karena ini nominalnya kecil. 63 TP keduanya. Seperti itu. Oke. Jadi kalau pertanyaan apakah bisa? Menurut saya tidak bisa karena kami ada aturannya di bawah 70 nggak boleh direkomendasikan. Gitu ya. Sesusah itu menjadi efek fase 1 harus milih. Ini saham ini cukup dibeli atau enggak, harganya aman atau tidak, itu kita memang di situ kerjaan kita gitu. Kalau di bawah 70 tentu saja itu sudah masuk ke harga-harga yang rawan gitu ya. Walaupun di harga berapapun ada risiko, tetap ada risiko ya, tetapi kalau modal sudah tidur di 50, Anda tahu ya, Anda sulit untuk akan menjualnya. Bahkan ada risiko-risiko tambahan lain seperti masuk bisa nanti lama-lama bisa full auction dan sebagainya, itu bisa lebih repot lagi jualnya gitu ya. Itu sebagai gambaran aja supaya kita paham konsekuensi yang kita bisa dapatkan kalau kita mengambil keputusan itu. Untuk swing trading bisa entry BRI di harga berapa? Terima kasih dan semoga Pak F sehat selalu. Terima kasih doanya. BRI pun sama ya, BRI ini sudah lewat ya menurut kami untuk beli ya. Kami juga beberapa kali trading tetapi di harga saat ini sudah masuk ke harga yang tidak terlalu menarik ya. Tadi kita trading tanggal 8 April ya, di private trading room, dapat di harga yang cukup ya, tidak terlalu rendah ya, tapi ya tanggal 8 April itu ini ya cukup bottom ya, kita dapat di sini, kita beli di 3000
490 ya. Saat itu dia turun ke 346, openingnya 3460, dan setelah kita beli, kenapa kita berani beli? Karena secara upside tentu saja bisa kita tradingkan ya jauh sekali, ini 12%. Kalau sekarang ya sama dengan BNI tadi, harus breakout terlebih dahulu di atas 3.900 atau di atas 4.050 akan lebih baik lagi agar ruang naiknya itu terbuka. Tapi dengan potensi ISG yang saya sampaikan tadi, kok sepertinya lebih baik mencari yang lain ya untuk trading. Memang sekali lagi untuk trading itu saham BRI, BCA, kalau Anda join PTR jangan berharap rekomendasi saham-saham seperti itu kecuali kondisinya seperti kemarin ya. Jadi dalam sejarah PTR sejak tahun 2017 baru tahun 2025 mereka trading saham BCA. Karena sekali lagi memang yang kita cari itu bukan saham BCA-nya tetapi ruangnya itu cukup atau tidak gitu. Oke, lanjut ya. NICL EPS-nya 29,9 mahal Pak, ketahuan DMAS. No comment ya. Kami tidak menggunakan EPS ataupun, dan juga sepertinya untuk DMAS ini kok sepertinya nggak bisa di-compare ya. Gitu. Tapi sekali lagi Anda boleh mengejudge sebuah saham itu mahal, murah, tetapi sepengetahuan saya sesuatu yang mahal itu bisa semakin mahal ya, sesuatu yang murah itu bisa semakin murah ya, apalagi kita berada di emerging market atau negara berkembang yang mana ya kita memang mencari pertumbuhan ya, mana pertumbuhan itu biasanya berada di ya biasanya di harga-harga premium gitu ya, tetapi ya sekali lagi itu pendapat kami gitu. Silahkan NICL EPS, kami tidak menggunakan EPS dalam menentukan, kita pun juga invest NICL udah lama sekali ya, beberapa tahun yang lalu ya, sekarang pun juga sudah tidak rekomen lagi ya gitu. Oke. Mama Pak F, PYVA di harga sekarang beli untuk trading menarik nggak? Makasih. Oke, untuk trading PYVA menarik atau tidak, berarti kalau kita lihat menarik atau tidaknya itu dari ruang naiknya itu masih ada atau tidak. Sebentar ya, ini sedikit lambat sepertinya. Oke, untuk PYVA secara menarik atau tidak, sepertinya ini sudah berada di TP1 ya, di 212 ini. Jadi untuk menarik, agar lebih menarik harus menunggu koreksi di 192 sampai dengan 183 dengan stop loss di 176, TP di 212 atau 210, TP keduanya di 236. Baik. Selamat malam Bang, sehat selalu. Tolong prediksi saham NICL untuk besok. Oke. NICL untuk kemungkinan ya untuk besok ini daily ya, ada potensi koreksi ya, walaupun ini ekstensi kedua belum tercapai. Ekstensi kedua itu berada di 800 ya. Jadi kemungkinan besok ada koreksi dulu sedikit kemudian melanjutkan penurunan hingga 820. Seperti itu. Oke, masih naik ya untuk NICL. Sudah saya jawab semua, semoga tidak ada yang terlewat, semoga semua terjawab dengan baik sesuai dengan harapan. Tetapi sekali lagi Anda perlu mengolah lagi informasi yang ada di YEFTOK ini, informasinya sifatnya sangat lemah. Anda perlu memprosesnya lagi buat trading plan apabila Anda trading, apabila Anda investing ya Anda harus cek fundamentalnya secara lebih mendalam lagi ya. Anda harus analisa secara mendalam karena investasi itu komitmen jangka panjang, jangan hanya karena melihat YEFTOK, melihat Pak Yef bilang bagus, like invest, kemudian dibeli tanpa Anda tahu bagaimana fundamental yang lebih dalam lagi, bagaimana investing plan yang baik, apakah perlu menunggu atau tidak. Nah, itu Anda bisa pelajari sendiri, atau kalau Anda misalkan member, Anda konsultasikan itu dengan advisor, memanfaatkan fasilitas yang Anda miliki untuk lebih baik lagi informasi yang Anda dapatkan dari YEF. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian di YEFTOK malam ini ataupun YEFTOK sebelumnya. Selamat malam dan selamat beristirahat.